Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Nurayhan dari Prodi Teknik Sipil. Saya di sini ingin merangkum judul alam gaib. Alam gaib. Pengertian alam gaib. Gaib adalah apa yang tersembunyi dari manusia tentang perkara yang akan datang atau yang telah lalu dan apa yang tidak mereka lihat. Allah tidak memperlihatkan sesuatu apapun dari masalah gaib kecuali kepada orang-orang yang dipilih untuk mengembalikan risalahnya. Allah memperlihatkan kepadanya apa yang dikehendakinya dari masalah gaib, karena bukti kenabiannya adalah mukjizat, dan di antara mukjizat itu adalah mengabarkan tentang masalah gaib yang diperlihatkan Allah kepadanya. Barang siapa yang mengaku mengetahui ilmu gaib berdasar dengan cara apapun, padahal dia bukan orang yang dipilih Allah sebagai Rasul, maka ia adalah pendusta dan kafir. Alam yang dapat disaksikan dalam Al-Quran dinamakan syahadat atau alam nyata, sedangkan alam yang tidak tampak oleh indera kita atau alam metafisik dinamakan alam gaib. Alam gaib itu bermacam-macam, diantaranya yang pertama kegaiban yang tidak kita ketahui namun diketahui oleh manusia lain selain kita. Misalnya kisah Nabi Yusuf yang dinamakan oleh Allah sesuatu yang gaib, sebab Nabi Muhammad SAW dan kaumnya tidak mengetahui kisah tersebut. Dengan indera mereka tidak melihat serta tidak pula mendengarkan. Kedua, kegaiban yang tidak diketahui oleh manusia meskipun ada kemungkinan secara akal mereka dapat mengetahuinya sekiranya Allah mengemukakan waktu penciptaan mereka, seperti masalah peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di bumi sebelum mereka dan berita-berita mengenai makhluk-makhluk yang pernah menghuninya meski secara real mereka tidak mengetahuinya. Ketiga, kegaiban yang tidak mungkin dapat diketahui dengan indera, tidak dapat ditentukan oleh akal, dan tidak dapat mengerti hakikatnya dengan imajinasi. Contohnya sifat-sifat Allah yang segala makhluknya. Iman kepada Allah. Iman kepada Allah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan memperbuat dengan anggota badan atau beramal. Dengan demikian, iman kepada Allah berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Dasar beriman kepada Allah: A. Kecenderungan dan pengakuan hati, B. Wahyu Allah atau Al-Quran, dan C. Petunjuk Rasulullah atau hadis. Setiap manusia secara fitrah ada kecenderungan hatinya untuk percaya kepada kekuatan gaib yang bersifat maha kuasa. Tetapi dengan rasa kecenderungan hati secara fitrah itu tidak cukup. Pengakuan hati merupakan dasar iman, namun dengan pengakuan hati tidak akan ada artinya tanpa ucapan lisan dan pengalaman anggota tubuh, sebab antara pengakuan hati, pengucapan lisan, pengalaman anggota tubuh merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Untuk mencapai keimanan yang benar tidak hanya berdasarkan fitrah pengakuan hati nurani saja, tetapi harus dipadukan dengan Al-Quran dan hadis. Malaikat adalah kekuatan-kekuatan yang patuh, tunduk, dan taat pada perintah serta ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat berasal dari kata malak bahasa Arab yang artinya kekuatan. Iman kepada malaikat adalah yakin dan membenarkan bahwa malaikat itu ada, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya dan nur. Sifat-sifat dasar malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala: A. Pasti selalu patuh pada segala perintah Allah dan selalu tidak melaksanakan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Tidak sombong, tidak memiliki nafsu, dan selalu bertasbih. C. Dapat berubah wujud dan menjelma menjadi yang kita kehendaki. D. Memohon apapun bagi orang-orang yang beriman. E. Ikut bahagia ketika seseorang mendapatkan Lailatul Qadar. Fungsi iman kepada malaikat Allah: A. Selalu melakukan perbuatan baik dan merasa najis serta anti melakukan perbuatan buruk karena dirinya selalu diawasi oleh malaikat. B. Berupaya masuk ke dalam surga yang dijaga oleh malaikat Ridwan dengan berdakwah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta berlomba mendapatkan Lailatul Qadar. C. Meningkatkan keikhlasan, keimanan, dan kedisiplinan kita untuk mengikuti dan meniru sifat dan perbuatan malaikat. D. Selalu berpikir dan berhati-hati dalam melaksanakan setiap perubahan karena setiap perbuatan baik yang baik maupun yang buruk akan ditanggungjawabkan di akhirat kelak. Iman kepada hari kiamat. Iman kepada hari kiamat merupakan salah satu rukun dari rukun iman dan salah satu akidah dari akidah Islam yang pokok, karena mereka kebangkitan di negeri akhirat merupakan landasan berdirinya akidah setelah masalah keesaan Allah Ta'ala. Hari kiamat atau hari akhir adalah hari binasanya atau hancurnya seluruh alam semesta.
Hari akhir diketahui dengan tanda-tanda seperti keluarnya Dajjal, Ya'juj Ma'juj, turunnya Nabi Isa alaihissalam, keluarnya hewan-hewan besar, munculnya matahari di barat, dan lain-lain sebagainya. Sesudah hari akhir, manusia dibangkitkan dari kematian dan mulai menjalani kehidupan baru di alam akhirat dengan fase-fase berikut. 1. Yaumul Ba'ats atau kebangkitan. 2. Yaumul Masyar, hari berkumpul di padang masyar. 3. Yaumul Mizan, hari pertimbangan amal. 4. Yaumul Jazat atau hari pembalasan. Fungsi iman kepada hari akhir. 1. Bertindak atau beramal dengan bertanggung jawab. 2. Pandangan hidup optimis. 3. Kehidupan yang soleh di masyarakat. 4. Menambah rasa iman dan takwa kepada Allah. Beriman kepada hari akhir artinya beriman bahwa hari akhir itu ada dan tidak ada keraguan tentangnya. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.